Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Wah, semuanya semangat untuk dengar cerita hari ini? Oke, sebelum mendengar cerita, kakak punya pertanyaan nih. Adik-adik, di sini siapa yang pernah melakukan sesuatu untuk temannya? Melakukan seperti apa ya? Maksudnya melakukan sesuatu apa ya? Ya, seperti misalnya membantu temannya mengerjakan PR mungkin, meminjamkan barang mungkin, atau berbagi bekal di sekolah mungkin, atau jangan-jangan ada yang membela temannya untuk berkelahi. Wah, kalau yang itu jangan ya adik-adik, yang ada malah menimbulkan keributan. Nah, adik-adik, kakak juga akan bercerita nih mengenai seseorang yang membela sahabatnya dalam kebenaran. Nah, itu ya, dalam kebenaran. Maksudnya apa, Kak? Nah, untuk lebih tahu ceritanya, yuk langsung saja kita simak ceritanya. Di sebuah kerajaan dikisahkan ada seorang raja. Seorang raja itu bernama Raja Saul. Dan di kerajaan itu juga ada seorang prajurit bernama Daud. Nah, Daud ini selalu mengandalkan Tuhan ketika dia berperang untuk melawan musuh-musuhnya. Dan karena dia mengandalkan Tuhan, dia pernah melawan raksasa dan mengalahkan raksasa yang lebih besar dari dia. Sehingga Raja Saul melihat kehebatan Daud ini. Dan dia pun, yaitu Daud, diangkat menjadi panglima pasukan perang untuk memimpin pasukan perang di kerajaan tersebut. Dan di kerajaan itu, raja tidak hanya tinggal sendiri adik-adik. Ternyata Raja Saul ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Yonatan. Ini dia Yonatan. Nah, Yonatan ini baik hati dan penuh kasih. Lalu kemudian mereka mulai berkenalan, yaitu Yonatan dengan Daud. Mereka mulai berkenalan, berbincang-bincang, menghabiskan waktu bersama, berlatih bersama. Bahkan saking akrabnya, mereka sudah menjadi sepasang sahabat yang saling mengasihi, bagaikan seorang adik dan kakak. Nah, sebagai bentuk persahabatan mereka, Yonatan ini memberikan beberapa hadiah untuk Daud, karena dilihat Daud ini adalah prajurit yang berperang. Maka Daud pun menerima yaitu beberapa barang dari Yonatan. Apa aja ya kira-kira? Yonatan memberikan yaitu jubah untuk perang, kemudian pedang, kemudian ikat pinggang kepada Daud sebagai tanda persahabatan mereka. Lalu Daud pun menerimanya dan mereka berjanji mereka akan bersahabat untuk selamanya. Yonatan memberikan hadiah itu sebagai tanda persahabatannya untuk mereka berdua. Nah, adik-adik, karena Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam berperang, dia pun selalu dilindungi oleh Tuhan ketika dia sedang berperang, adik-adik. Nah, maka rakyat dan prajurit-prajurit yang lain memuji kehebatan Daud karena Daud bisa mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuhnya. Rakyat berkata, "Hore, Raja Daud menang! Daud hebat!" Daud pun dipuji oleh mereka. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh. Ayo adik-adik, lebih banyak mana, beribu-ribu atau berpuluh ribu? Iya, berpuluh ribu yang dikalahkan oleh Daud. Maka banyak rakyat yang memuji kehebatan Daud tersebut. Nah, pada saat sore hari, Daud ini sedang bermain kecapi adik-adik, karena dia serang bermain kecapi. Tiba-tiba muncul pikiran jahat dari Raja Saul. Dia ternyata iri dengan Daud karena Daud dipuji oleh rakyat. Dia pun ingin merencanakan sesuatu yang jahat adik-adik. Kemudian Raja Saul mengambil sebuah tombak dan diam-diam
Ia melemparkannya ke arah Daud dan tiba-tiba apakah tombak itu mengenai Daud? Ternyata tidak, adik-adik. Daud berhasil mengelak karena dia dilindungi oleh Tuhan. Wah, melihat Raja Saul yang marah begitu, Daud pun pergi meninggalkan Raja Saul dan dia pun pergi dan meninggalkan Raja Saul dan tidak melawan Raja Saul tersebut. Kemudian Raja Saul tahu bahwa Daud ini selalu dilindungi Tuhan, tapi masih saja adik-adik dia berusaha untuk membunuh Daud. Hingga rencana jahat dari Raja Saul ini diketahui oleh Yonatan. Nah, Raja Saul berkata kepada prajuritnya, "Prajurit, dengarkan aku, cari dan tangkap Daud. Dia akan kubunuh," katanya. Mendengar hal itu, Yonatan pun segera diam-diam menemui Daud, adik-adik. "Daud, dengarkan aku. Ayahku berencana ingin membunuhmu dan kau harus pergi dari sini. Dia ingin menangkapmu," katanya. "Aduh, bagaimana ini, Yonatan? Apa yang harus aku lakukan?" "Tenang, kau pergi tempat cari persembunyian. Sementara itu aku akan bertemu dengan ayahku dan aku akan berusaha untuk mencari cara supaya ayahku tidak marah lagi. Apakah dia akan marah atau tidak? Maka kau harus bersembunyi," katanya si Yonatan. "Baiklah sahabatku, jagalah dirimu baik-baik," katanya. Akhirnya Yonatan pergi untuk mencari tempat persembunyian. Yonatan kemudian berbicara dengan ayahnya, adik-adik. "Ayah, tolong batalkan rencanamu untuk membunuh Daud. Jangan lakukan dosa itu. Mengapa engkau ingin membunuh Daud? Daud kan tidak bersalah. Justru Daud telah berjasa untuk kerajaan kita karena dia sudah membawa kemenangan untuk kerajaan ini," katanya. "Lagi pula ayah, apa yang harus engkau benci dari Daud? Dia telah memberikan kemenangan untuk kerajaan kita." "Baiklah anakku Yonatan, aku berjanji, aku tidak akan membunuh Daud." Mendengar perkataan raja tersebut, Yonatan menjadi lega, adik-adik. Dia mendengar hal itu, Yonatan menjadi lega membawa Daud kembali ke istana. Saat Raja Saul melihat Daud, tiba-tiba ia mengambil tombak lagi. Ternyata adik-adik, diam-diam Raja Saul ini masih iri dan dendam kepada Daud. Dia lemparkan kepada Daud dan Daud berhasil mengelak dari lemparan tombak tersebut. Lagi-lagi, ini udah keberapa kali adik-adik dia berhasil untuk mengelak dari rencana yang jahat daripada Raja Saul tersebut. Dia masih heran kenapa si Raja Saul ini masih ingin membunuhnya. Dan ternyata raja itu masih punya dendam kepada Daud. Mendengar kejadian tersebut, Yonatan segera menemui Daud kembali. Terus Daud berkata seperti ini kepada Yonatan. "Yonatan sahabatku, kenapa ya ayahmu ingin membunuhku? Apa aku akan mati dibunuh oleh seorang raja?" katanya. "Tidak sahabatku, kau tidak akan mati dibunuh oleh raja. Percayalah padaku, aku sahabatmu, aku akan melindungimu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Ayahmu begitu dendam kepadaku dan ingin terus membunuhku. Begini saja, kau harus tetap di sini. Ayahku pasti akan mencarimu jika kau tidak pulang ke istana. Sementara aku akan membujuk ayahku supaya dia tidak dendam lagi kepadamu. Dan ketika dia tidak dendam lagi, maka kau akan aman untuk kembali ke istana. Tetapi jika dia masih dendam dan ingin membunuhmu, maka aku akan melemparkan 3 panah. Artinya kau harus lari dari tempat persembunyian ini dan pergi jauh-jauh," katanya.
Baiklah sahabatku, katanya. Akhirnya Daud melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Yonatan. Pada saat malam hari adik-adik, mereka makan malam, yaitu Raja Saul dan Yonatan sedang makan malam. Ternyata benar, Raja Saul mencari Daud. Dia berkata, karena sudah 2 hari Daud tidak kembali ke istana, karena dia tadi bersembunyi di tempat persembunyiannya. Di mana Daud? Kata Raja Saul. Kemudian Yonatan menjawab, dia sedang pergi ke tempat keluarganya di daerah dekat sini, kata si Yonatan. Apa katamu? Aku tahu bahwa kau membela Daud selama ini kan? Cepat, kejar dia dan bawa dia ke sini. Aku akan membunuhnya, katanya. Ayah, apa yang kau lakukan? Sebenarnya apa kesalahan Daud? Kenapa kau ingin membunuhnya? Raja Saul tidak menghiraukan apa yang dikatakan Yonatan, adik-adik. Bahkan saking marahnya dia, dengan penuh amarah dia melemparkan tombak ke arah Yonatan, hampir mengenai Yonatan. Nah, dari sini Yonatan tahu bahwa ternyata ayahnya masih ada dendam, masih ada iri kepada Daud, sehingga dia tidak berhasil untuk membujuk ayahnya untuk tidak membunuh Daud. Nah, karena begitu, si Yonatan pun segera pergi menghindari ayahnya dan menemui Daud untuk memberitakan kabar tersebut. Ia menyuruh prajurit untuk mengambil 3 panah dan melemparkan ke arah padang rumput tempat persembunyian Daud sebagai tanda bahwa Daud harus pergi jauh-jauh dari tempat itu. Dan Daud pun keluar, adik-adik, dari balik batu, dan Yonatan segera menghampirinya. Sahabatku, pergilah sejauh mungkin dan jagalah dirimu baik-baik. Ayahku ingin mengejarmu dan ingin membunuhmu, katanya. Sahabatku, terima kasih karena selama ini kau telah berusaha untuk melindungiku, katanya. Dan mereka akhirnya harus berpisah, adik-adik, demi keselamatan Daud. Sementara si Yonatan tetap tinggal di istana dan Daud pergi dari istana itu, dan Daud berusaha untuk melarikan diri dari Raja Saul, dan dia pun selamat, adik-adik. Nah, di sini Yonatan bersyukur walaupun dia sedih ya, dia berpelukan harus berpisah dengan sahabatnya yaitu Daud. Tetapi ini demi keselamatan Daud. Setidaknya dia sudah berhasil untuk melindungi Daud dari rencana pembunuhan dari ayahnya. Dan mereka pun berpisah. Dan dari situ mereka sudah berpisah dan si Daud pergi dan si Yonatan tetap di istana. Nah, ceritanya selesai, adik-adik, dan cerita kita hari ini mengajarkan kita bagaimana tentang membela kebenaran. Nah, di sini adik-adik, kisah Yonatan dan sahabatnya yaitu Daud ini mengisahkan tentang atau mengajarkan kita tentang kasih dan kebenaran. Coba kalian lihat tadi, kalian dengarkan. Si Yonatan itu mempunyai kasih yang begitu besar kepada sahabatnya Daud. Walaupun dia itu bisa dibilang bukan saudara kandungnya ya, tetapi karena Daud ini adalah orang yang baik, dia dikasihi oleh Yonatan. Dan yang kedua, membela kebenaran. Coba perhatikan tadi, si Yonatan tetap membela sahabatnya Daud daripada ayahnya. Padahal kan itu ayahnya sendiri. Tapi kenapa dia membela orang lain daripada ayahnya? Itu karena dia membela kebenaran. Karena ayahnya kan tadi melakukan yang tidak benar, melakukan perbuatan dosa. Nah, begitu juga kita, adik-adik. Di dalam kehidupan kita banyak hal yang dapat mempengaruhi kita. Nah, kita jangan pandang bulu. Artinya apa nggak pandang bulu, adik-adik? Ketika yang benar, maka kita harus membela yang benar. Ketika yang salah, kita harus kita tidak boleh membela yang salah. Sehingga kita sesuai dengan perintah Tuhan, karena Tuhan memerintahkan kita untuk hidup benar, dan perintah Tuhan ini ketika kita lakukan, maka kita akan
menjadi orang yang benar dan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, misalnya dalam kehidupan kita dipengaruhi orang terdekat kita hal tidak baik. Nah, kalau kita tahu itu tidak baik, kita tidak boleh mengikutinya. Nah, begitu pula dengan hal-hal yang lain. Kalau itu benar, nah kita bela, walaupun itu misalnya orang lain, tetapi kalau dia benar, kita harus membela kebenaran. Oke, mulai hari ini kita harus memilih kebenaran daripada yang tidak benar, dan kita juga harus memiliki kasih. Demikian cerita kita, bye-bye.